Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam untuk Ibu Sahra dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas UAS kami yang berjudul Analisa Proses Pick Up Transportation Management System atau TMS pada PT Secepat Express Indonesia, yang beranggotakan kelompok yaitu 1. Mario Putra Pratama sebagai ketua kelompok, dan 2. ada Cynthia Priscilia Simanjuntak, dan saya sendiri Nur Indriani Ningrum, dan yang terakhir ada Fuad Saifur Rahman. Selanjutnya penjelasan tentang latar belakang yang dijelaskan oleh saya sendiri. Di era sekarang ini, hampir semua perusahaan sangat membutuhkan suatu sistem teknologi yang semakin canggih untuk menghadapi persaingan usaha yang sangat ketat. PT Secepat Express adalah perusahaan layanan jasa ekspedisi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan berekspansi ke benua dan juga Australia. PT Secepat Express untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memberi kemudahan bagi perusahaan. Dalam proses bisnisnya, perusahaan memiliki aplikasi order yang disebut TMS, di mana sistem ini digunakan oleh kurir First Mile. Kurir First Mile adalah pegawai yang bertugas dalam melakukan penjemputan paket yang ingin dikirim ke tempat tujuan. Sistem yang biasa digunakan kurir First Mile bernama sistem TMS atau Transportation Management System. Penggunaan sistem informasi TMS pada PT Secepat Express diperlukan suatu evaluasi atas penggunaan sistem informasi TMS yang dimiliki. Selanjutnya, tujuan dan rencana strategis. Di sini ada 5. Yang pertama, mempermudah proses transaksi pick up pada kurir PT Secepat Express. Yang kedua, Transportation Management System TMS memudahkan proses scan pick up. Yang ketiga, proses pick up yang dijalankan sudah efektif dan efisien. Dan yang keempat, mempercepat proses pick up. Dan yang terakhir, memaksimalkan volume paket pada saat proses scan pick up oleh kurir. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia Simanjuntak. Baik, terima kasih Mbak Indri untuk melanjutkan slide yang dipresentasikan dari Mbak Indri. Adapun faktor pendukung keberhasilan, yang pertama adalah interface yang menarik dan fleksibel. Yang kedua ada SDM yang mencukupi, dan yang ketiga Transportation Management System atau TMS yang ter-up-to-date. Selanjutnya untuk laporan pelaksanaan, dengan adanya sistem TMS atau Transportation Management System, ternyata masih ada proses yang kurang efektif dan efisien yang dilakukan secara manual dalam melakukan assign SPK kepada kurir First Mile oleh tim control tower, dan kapasitas maksimum paket yang ingin diproses scan oleh kurir First Mile tidak bisa melebihi di atas 200 paket. Pada aplikasi TMS yang menjadikan keterlambatan dalam eskalasi paket atau meningkatkan pengiriman di PT Secepat Express. Untuk mengatasi kelemahan itu, PT Secepat Express di Indonesia berusaha mengimplementasikan aplikasi Transportation Management System kepada internal perusahaan. Adapun analisa yang dilakukan oleh kelompok 2 adalah analisa dengan menggunakan teknik SWOT, yang dimana teknik SWOT itu memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah kekuatan. Di dalam kekuatan ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama mempermudah penggunaan sistem yang user friendly, yang kedua timeline yang tidak terbatas, dan yang ketiga proses scan pick up yang efektif. Adapun weakness atau kelemahannya adalah yang pertama proses asesmen yang memperpanjang proses pick up, dan yang kedua adalah proses kapasitas order belum memiliki peluang lebih dari 200 paket. Baik, untuk slide selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak Cynthia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Mario Putra Pratama. Dipersilakan, Mario. Ya, terima kasih Mbak Indri. Ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Cynthia. Kita masuk ke dalam slide opportunities atau peluang. Di dalam opportunities atau peluang ini ada 3. Yang pertama, aplikasi dapat berkolaborasi ke e-commerce lainnya. Kedua, aplikasi dapat dikembangkan dengan memonitoring perjalanan paket dari nomor resi yang sudah ada. Ketiga, aplikasi sudah tersedia
di Play Store. Lanjut. Nah, kita masuk ke dalam slide threats atau ancaman. Nah, di dalam threats atau ancaman ini juga ada 3. Yang pertama, listrik mati dan jaringan internet hilang. Kedua, banyak customer yang belum percaya aplikasi online. Ketiga, persaingan layanan aplikasi ekspedisi yang semakin banyak. Nah, lanjut, kita masuk ke dalam tabel strategis. Di dalam tabel strategis ini ada sasaran dan cara mencapai. Nah, di dalam sasaran ini ada uraian dan indikator. Nah, di dalam cara mencapai itu ada kebijakan, program, dan kegiatan. Nah, dari sasaran masuk ke dalam uraian. Di dalam uraian ini ada banyak customer yang masih belum percaya aplikasi online. Nah, kita mengambil indikator yang masih belum ada sosialisasi sistem aplikasi TMS tersebut. Nah, gimana cara kebijakannya dengan melakukan sosialisasi aplikasi ke setiap kurir. Nah, programnya apa? Programnya memberikan program sosialisasi ke setiap gerai si cepat ekspres. Nah, kegiatannya apa? Dengan merealisasikan program sosialisasi sistem TMS ke setiap gerai PT si cepat ekspres ini. Nah, lalu ada juga yang mana dalam uraian masih minimnya usaha yang dapat menimbulkan multiplier atau efek bagi masyarakat sekitar. Nah, indikatornya apa? Cara di gerai di sekitar belum ada yang menyediakan WiFi bagi konsumen dan kurangnya informasi terkait teknologi. Nah, kebijakannya apa? Mencari provider yang tepat untuk pemasangan jaringan WiFi. Nah, programnya apa? Yaitu memasang jaringan WiFi bagi konsumen atau edukasi dengan informasi pemanfaatan internet dan smartphone khususnya. Nah, kegiatannya apa sih? Kegiatannya itu kita membantu agar proses scan pickup dan proses manifest lebih cepat. Nah, kita langsung masuk ke dalam kesimpulan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Mario. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fuad Saifur Rahman. Dipersilakan untuk Mas Fuad. Baik, terima kasih Mbak Indri atas waktunya. Melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Mario. Adapun kesimpulan yang kami peroleh dari analisa ini adalah PT Si Cepat Ekspres Indonesia memanfaatkan teknologi Informasi Transportation Management System atau TMS sebagai salah satu bentuk proses awal transaksi pengiriman paket dan dokumen. Dengan adanya sistem ini, maka perlu adanya komunikasi dan aturan yang jelas sehingga pengelolaan program dan strategi perusahaan dapat berjalan dengan baik dan benar. Adapun saran dari kami adalah perusahaan harus meningkatkan penerapan dan pemeliharaan tata kelola teknologi informasi serta memastikan mekanisme dan prosedur pengelolaan informasi yang sudah sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dengan adanya implementasi sistem ini, perlu adanya evaluasi untuk mensosialisasikan aplikasi TMS ini pada seluruh karyawan PT Si Cepat Ekspres. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Indri. Silakan Mbak Indri. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Fuad. Sekian dari presentasi kami hari ini. Apabila ada kurang dan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.